Jadi Konago beberapa kali aku tuh baca di kolom komentar atau dengar dari cerita orang. Nah, dari cerita-cerita ini kadang muncul tuh narasi marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Nah, aku tuh bingung meresponnya karena dua hal. Pertama, aku tidak begitu memahami kenapa marah sama Tuhan itu gimana. Dan aku nggak bisa ngasih input, aku juga nggak ngerti prosesnya gimana gitu, karena Tuhan itu kan entitas yang nggak bisa kita marahin gitu, nggak bisa kita komplain, nggak bisa kita tuntut untuk minta maaf misalnya, nggak bisa kita marahin gitu. Jadi itu sebenarnya gimana ya caranya supaya aku atau mungkin teman-teman penonton bisa memproses dan memahami konsep marah sama Tuhan ini. Mungkin aku bakal coba jelasin dikit dulu. Kenapa sih fenomena marah sama Tuhan ini bisa muncul gitu. Dan justru kenapa mungkin di zaman modern ini itu lebih sering terjadi dibandingin dulu-dulu. Karena gini, ini penjelasan yang mungkin aku pahami ya dari apa yang aku pelajari. Tuhan kita sekarang kan Tuhan yang monotheism ya, yang lebih lumrah, lebih banyak orang-orang atau teman-teman di sini mungkin juga anut gitu kan. Ada perbedaan yang spesifik tentang Tuhan monotheis dengan Tuhan dari agama yang polytheism. Misalkan kayak zaman-zaman Yunani gitu kan ya. Dewa-dewinya banyak. Nah, dewa-dewinya kan banyak. Karena dewa-dewinya banyak, itu mereka masing-masing bertanggung jawab sama ada dewa perang. Betul, dewa perang, dewa panen, dewa cinta, dan lainnya. Artinya, mereka tidak se-powerful Tuhan monotheis. Karena mereka tidak se-powerful itu, dan mereka juga sering diceritakan punya sifat-sifat manusia ya. Kayak misalkan kan kayak si Zeus suka tidur sana-sini gitu kan ya. Jadi gap antara manusia dengan Tuhan di zaman itu nggak jauh-jauh banget. Manusia sama Tuhan itu masih relatable. Masih relatable ya. Mereka punya sifat manusiawi sehingga kita ngerasa ini nggak jauh-jauh banget kita sama dia. Cuma kan ya agama berkembang, kepercayaan berkembang, Tuhan menjadi monotheis, menjadi omnipoten, menjadi apa sih? Kalau nggak salah ada 3 kan ya. Semua maha itulah ya kan. Gapnya semakin jauh. Tuhan tuh semakin sempurna, semakin powerful, artinya semakin bertanggung jawab dengan hidup manusia. Artinya dia bisa menjadi ultimate savior, tapi juga bisa menjadi ultimate kambing hitam atas hidup manusia. Karena memang Tuhan yang kita persepsikan sekarang se-powerful itu, sebisa berpengaruh itu terhadap hidup kita, sehingga ketika kita berada di situasi yang negatif, semudah itu juga untuk kita salahkan. Gitu. Sehingga ya mungkin ketika kita berada di situasi yang mungkin tidak menguntungkan buat kita, atau itu bentuk tragedi dan lainnya, ya siapa yang terpikir di kepala kita? Tentunya selain kita, ya dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia yang maha menentukan, yang maha menentukan ya. Segala jenis ketidakterimaan kita, segala jenis komplain kita, dialah tempat kita melempar itu semua. Meskipun dalam konteksnya kan dia tidak bisa berbicara balik gitu kan. Dan kita kan nggak tahu dia ada atau enggak sebenarnya. Tapi kan ini konsepnya komunikasi satu arah. Jadi dia juga bisa menjadi sosok yang kita tetap salahkan terus-menerus. Kayak gitu. Gitu. Dan ada kan kepercayaan di mana kita tuh percaya bahwa rencana Tuhan itu sempurna gitu. Tuhan tuh punya kehendak baik buat kita gitu. Jadi kita seperti ada framework yang membuat kita memaksa kita tuh harus selalu berprasangka baik pada Tuhan gitu. Betul. Nah, tapi pada realitanya kan tidak semua orang bernasib baik ya. Ada orang-orang ya misalnya terjebak dalam kemiskinan, keluarga yang dysfunctional misalnya, atau lingkungan yang toksik yang tidak ada jalan di mana dia bisa keluar gitu. Betul. Nah, aku jadi mikir apakah ketika kita percaya bahwa rencana Tuhan sempurna gitu, ketika kita percaya pada takdir, sebenarnya ini adalah konsep yang aman untuk mental kita supaya kita bisa merasa aman, atau justru malah membuat kita rentan atau malah memberi keamanan yang semu gitu. Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Dan ini juga menjadi pertanyaanku juga mungkin selama praktek gitu kan ya. Apakah orang sebaiknya percaya akan rencana baik yang sudah disiapkan Tuhan? Akankah bijak
secara psikologis untuk memahami, untuk mempercayai itu. Hmm. Kalau menurut jawabanku, meskipun aku juga bukan orang yang believer, secara overall lebih mengarah ke positif. Oke. Artinya gini, hidup tuh kan banyak naik turun. Hidup tuh banyak tragedi, hidup tuh banyak kepahitan. Tapi ketika kita percaya bahwa ada suatu hal yang baik di depan kita, suatu hal yang manis menunggu kita, itu memberikan kita hope untuk paling nggak bertahan, paling nggak berhenti di saat ini, paling nggak menyerah, sehingga itu bisa membantu kita tetap melanjutkan hari-hari meskipun berat. Tapi ini nggak untuk semua orang. Ada sebagian orang yang mungkin ternyata lebih cocok apabila kita paparkan bahasannya yang lebih ke arah yang realistis ya. Artinya mungkin ada beberapa klienku yang bisa disampaikan kayak, aku nggak bisa menjamin hidupmu bakal lebih baik, bisa lebih baik, bisa lebih buruk, tapi yang jelas kalau kamu masih merasa ini worth it untuk dijalankan, kita masih bisa coba hari esok lagi. Jadi aku rasa ada beberapa jenis orang, ada yang lebih beruntung, ada yang lebih cocok memang memegang kepercayaan itu, ada yang juga mungkin lebih bisa dipaparkan dengan narasi yang lebih realistis dan tidak melibatkan embel-embel Tuhan gitu. Karena kalau konsultasi ke psikolog itu biasanya emang customize gitu ya, sesuai dengan. Betul. Memang customize, sesuai dengan tailor-made, sesuai dengan si klien. Artinya aku tidak boleh infusing my own belief. Ya kan? Kalau dia lebih memilih untuk tidak beragama, ya psikolog tidak boleh memaksakan dia beragama. Tapi begitu pula juga sebaliknya, kalau dia misalkan memilih beragama, tapi psikolognya tidak terlalu percaya agama, ya jangan ditarik juga keagamaan dia gitu. Maksudnya jangan dihilangkan juga itu. Gitu. Karena whatever works for him or her, itu yang terbaik buat dia. Nah kalau kita dengar cerita-cerita gitu tentang seseorang yang mengalami krisis lah dalam hidupnya, seolah tuh dalam hubungannya dengan sikap beragama, jadi seolah ada dikotomi gitu. Ada orang yang semakin hidupnya berat itu semakin dia religius, ada orang yang semakin hidupnya berat dia malah semakin menjauhi agama gitu. Oh, paham ya. Oke. Ya banyak yang kayak gitu ya kayaknya. Apakah itu dari kalau secara psikologis karena yang satu lebih realistis dan satu lebih butuh paham ya. Gini, ini aku dengar penggambaran kayak ini, aku jadi ingat nenekku. Apa ceritanya? Nenekku tuh kan ya Chinese yang cukup tradisional ya masih ya. Artinya dia di rumahnya dia tuh ada patung Buddha, ada Dewi Kuan Yin, dan semakin banyak masalah dalam hidupnya, nambah dewa-dewanya. Oke. Ada dewa Kuan Kong, ada dewa bumi, dewa tanah, dewa naga, dewa macan. Ini lagi banyak masalah, kayaknya kalau setiap aku kesana aku lihat semakin banyak patungnya, ini artinya dia lagi banyak masalah gitu. Jadi semakin banyak masalah dalam hidupnya, dia semakin perlu mendekatkan diri dengan yang di atas. Gitu. Tapi ada orang juga yang mungkin menjauh. Tapi menurutku mendekat dan menjauh itu enggak mesti harus sama tentang apakah dia masih percaya atau enggak. Karena ada orang yang menjauh dengan Tuhan, tapi di kepalanya masih tahu bahwa konsep Tuhan itu ada. Paham nggak maksudnya? Iya. Tadi kan kita ngomong mendekat jauh seakan-akan kalau udah jauh tuh udah mulai nggak percaya. Tapi ada juga orang yang menjauh seakan-akan kayak kita putus sama pacar, salty sama dia, tapi masih tahu kalau dia itu ada atau masih sayang sama dia. Itu orang-orang yang marah sama Tuhan itu ya. Orang-orang yang ngambek sama Tuhan, dia bisa ngambek sama Tuhan karena dia percaya Tuhan itu ada dan peduli gitu. Ya, masih ada konsep Tuhannya itu gitu. Jadi aku rasa berbeda gitu. Tapi mengenai alasannya aku rasa beda-beda ya. Karena toh ujung-ujungnya orang yang menjauh sama Tuhan, biasa nih kalau aku lihat dari cerita-cerita klienku, kadang ada momen juga dia akhirnya kembali. Ketika krisisnya selesai. Ketika krisisnya selesai, atau ketika dia tidak menemukan cara untuk keluar dari krisisnya selain menyerahkan diri kepada yang di atas, itu mulai berubah lagi attitude-nya dia terhadap Tuhan. Dan itu masih dalam konsep lingkaran bahwa dia juga masih percaya bahwa ada seseorang yang di atas gitu. Gitu sih. Kalau misalnya suka ada juga di kolom komentar orang yang cerita misalnya trauma sama agama gitu.
Kalau di ruang konsultasi kayak gitu tuh real case-nya ada nggak sih Ada. orang yang punya masalah psikologis karena trauma sama agama gitu? Ada, tapi kalau dalam konteks konseling biasanya nggak agama murni. Oke. Agama tuh biasanya paling dekat turunannya sama keluarga atau orang tua. Oh, oke. Karena kan generasi di atas kita, generasi parent kita biasanya mereka masih tradisional ya. Jadi kadang-kadang agak blur tuh, ini perintah agama atau perintah orang tua gitu loh. Dan kesaltiannya mereka jadi satu, kepahitannya mereka jadi satu. Mereka benci orang tuanya sekaligus benci agama yang menyertainya gitu. Tapi kalau yang trauma agama spesifik yang mungkin karena, aku nggak tahu ya, mungkin karena perintah tertentu mungkin, atau bagian tertentu dari kitab sucinya mungkin, aku rasa ada, tapi mungkin tidak sebanyak itu kalau yang datang ke aku gitu. Nah, karena biasanya pasti lagi-lagi lukanya tuh dari orang tua gitu. Agama tuh cuma bumbu gitu. Betul, kan kalau agama kan ya diem ya, maksudnya pasti ada orang yang menjalankannya, yang membuat kita akhirnya kesal, yang membuat kita akhirnya trauma, itu kan bukan cuma agamanya. Interaksi yang didasari agama. Interaksi dengan orang yang membawa agama itu. Biasanya, karena aku bahasannya konseling psikologis ya, aku ngomong dynamic relationship-nya sama ini. Kecuali kalau memang dia setelah konflik itu juga ada pemaknaan yang merubah persepsi dia tentang agama, apakah dia mau rekonsiliasi dengan agamanya atau dia mau memilih untuk enggak, itu lain cerita lagi gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya anggaplah orang tuanya atau pengasuhnya atau siapapun ini mereka abusive, karena mereka menjadi abusive dengan motivasi nilai agama, ya bisa aja itu maskingnya doang ya, sebenarnya mereka emang secara temperamen memang abusive. Tapi mereka punya tamengnya nih, tapi kan di dalam agama emang harus begini, di dalam agama ini boleh gitu ya. Anggaplah mungkin kekerasan atau pemaksaan, hal-hal yang kayak gitu. Itu tuh gimana ya cara ngasih taunya kalau itu tuh melanggar hak orang lain dan itu tuh merusak well-being seseorang. Kayaknya kalau itu lebih mengarah ke perlunya interpretasi yang lebih terbaru nggak sih tentang agama dan lain-lain gitu. Maksudnya kan aku nggak paham, bukan yang terlalu mempelajari banget asal usul muasal konteks historinya gimana, tapi aku rasa semakin berkembangnya zaman, kalau kita masih mau memakai kepercayaan yang sama dengan yang di beberapa ratus tahun yang lalu, itu tugas si interpreter itu nggak sih? Jadi ya, aku nggak tahu pemuka agamanya dan lainnya, bagaimana untuk mengkondisikan itu di zaman sekarang dengan audiens yang sekarang. Karena ini correct me if I'm wrong ya, kita kan pernah mendengar praktek-praktek kepercayaan yang kayaknya nggak sesuai dengan nalar kita sekarang. Contohnya yang zaman dulu banget, yang mungkin agama-agama Aztec tuh yang kayak pengorbanan manusia gitu kan. Tapi yang kita pikirkan sekarang adalah, wih kasihan tuh si wanita tuh jadi korban, ya kan? Tapi kalau kita ngeliat di zaman itu, wanita tuh juga merasa mungkin dia yang terbaik kalau dia menjadi korban. Bukan kayak secara psikologis dia pada masa itu. Betul. Kalau enggak dia malah merasa bersalah. Kalau sekarang kan kita ngeliatnya, wah kasihan dia dikorbanin sama orang-orang yang nggak tahu. Tapi di zaman itu kan dia juga memahami konteksnya yang kayak gitu. Jadi menurutku, aku nggak tahu mungkin bagian-bagian kitab suci yang ngomongin tentang kekerasan dan lainnya itu sesuai dengan konteks di zaman itu. Tapi bagaimana kita bisa membawanya ke audiens zaman sekarang, bagaimana pengertiannya, bagaimana celahnya untuk bisa mengkonversi itu menjadi suatu hal yang juga memperhatikan well-being manusia zaman sekarang, aku rasa tuh lebih cocok tugas para pemuka agama untuk itu sih. Kalau biasanya kan orang yang datang untuk konsultasi ke psikolog itu adalah orang-orang yang korban gitu lah, yang melihat dirinya sebagai korban dan butuh untuk ditolong. Betul. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi pelaku gitu, yang abusernya itu ada nggak sih yang pernah minta tolong gitu? Misalnya aku punya anger problem nih, aku suka nyakitin orang gitu, atau aku punya kecenderungan gitu destruktif gitu tuh, ada nggak sih orang yang seeking help tuh? Apakah para pelakunya itu seeking help juga gitu? Ada sih, lebih sedikit ya porsinya. Mungkin dari 10 atau bahkan 20 cuma satu yang si pelaku yang datang. Bisa itu, dan bisa juga
konselingkan. Tapi yang unik adalah kita harus mencari angle-nya supaya dia mendapatkan manfaat dari mengubah perilakunya ke arah yang kita inginkan. Katakanlah dia abusif ke anaknya, dan dia mungkin menggunakan dalih-dalih agama atau lainnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mengubah perilakunya ke arah yang lebih konstruktif, yang lebih hangat, yang lebih dekat ke anaknya? Aku rasa kita harus mencari celahnya. Bagaimana supaya ini juga untuk kepentingan dia sendiri. Karena kan kalau kita ngomongin pelaku, mainly orang yang lebih egois dibandingin para si korban gitu kan tentu ya. Karena kan ya namanya juga pelaku, dia kan pengen sesuai dengan keinginan dia. Bisa dikonselingkan asal kita bisa menemukan celah bagaimana dia berperilaku baik ke anaknya, anggaplah juga untuk keuntungan dia gitu. Dan itu biasanya baru aku perlu untuk analisis, untuk urai motifnya kira-kira apa sehingga bisa juga kembali ke dia gitu. Karena itu cara dia berpikir biasanya cenderung egois gitu ya. Kalau kita ngomongin si korban tuh kan dia kadang bikin diri dia, ke kohesifan keluarga dia, keharmonisan ini. Sementara kalau kita ke pelaku, aku lebih suka lempar ke dia sendiri gitu. Kalau kepentingannya dia apa? Dan yang penting aku juga perlu ngasih tahu konsekuensi. Kalau lu kayak gini terus, lu nggak bisa protes kalau misalkan ntar anak lu keluar kayak gitu. Gitu sih. Aku pernah ada cerita di mana pelaku KDRT dia datang ke psikiater tapi dari itu dia cerita ya tapi tujuan dia cerita ya dia jadi aku lupa panic attack atau semacamnya, terus ya dia pengen istrinya balik gitu. Tapi pas ketika dia cerita dia tuh suka mukulin istrinya, si psikiaternya ini marah kayak awas ya kalau ini sampai berurusan sama polisi jangan libatkan saya gitu. Iya. Ketrigger gitu. Betul. Kalau misalnya pengakuan yang sifatnya udah nyerempet ke kriminal, sebenarnya sebagai psikolog atau konselor atau sebagai psikiater itu tetap harus dijaga. Kalau ini seingatku ya, kalau sudah jelas state-nya itu membahayakan nyawa diri atau orang lain, ini bukan dalam konteks melukai ya, tapi sudah membahayakan. Artinya sudah ada statement untuk mau mengakhiri hidup dia atau mengakhiri orang lain. Itu segala jenis informed consent kode etik itu boleh dipecah, dilanggar. Boleh reach out dengan pihak yang berwajib, boleh disclose ke family members, orang yang rentan jadi korban itu boleh. Tapi kalau melukai, kita mungkin mesti lebih lihat juga ya case-nya selama ini melukai itu kayak gimana. Tapi yang jelas kalau sudah membahayakan nyawa itu boleh dilepas atau dilanggar kode etik itu. Gitu. Karena tentu aja yang lebih penting kan tentang bagaimana kita menjaga nyawa orang-orang ini gitu kan. Gitu sih. Terus ini terakhir nih. Kalau misalnya apa pesan Konago buat teman-teman atau mungkin temannya teman-teman gitu yang barangkali ngerasain ya ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Sebenarnya itu gimana memprosesnya gitu? Karena kita nggak bisa komunikasi langsung sama Tuhan gitu, nggak bisa resolve masalah kita sama Tuhan gitu, baikan gitu kan nggak bisa. Untuk kalian yang katakanlah masih erat dengan agama kalian, aku rasa marah, sakit hati, kecewa itu suatu hal yang wajar terjadi. Entah itu sama yang di atas, entah itu sama orang tua, entah itu sama pasangan, nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan rekonsiliasi setelahnya. Setelah krisis ini berlalu, setelah jiwa kita lebih tenang, apakah kita masih mau kembali menjalin hubungan dengan dia? Pertama, silakan pertimbangkan itu. Dia di sini berarti Tuhan juga bisa. Tuhan juga bisa. Atau apakah jangan-jangan konsep marah ke Tuhan itu sebenarnya dia marah ke suatu konsep yang ada di dirinya sendiri? Karena persepsi masing-masing orang tentang sifat Tuhan itu kan bisa sangat personalized. Betul ya. Menurutku nggak masalah. Bisa tentang Tuhannya atau konsep di dalam dirinya nggak masalah. Karena ketika dia berusaha untuk menjalin itu ataupun memperbaiki itu dengan baik, menurutku itu juga menyasar keduanya. Itu mengubah persepsi dia tentang Tuhan atau juga mengubah persepsi dia tentang dirinya sendiri atau pemaknaan tentang Tuhan. Gitu. Yang mana itu bisa bermuara pada rekonsiliasi. Betul gitu. Tapi akan ada case di mana mungkin ini sudah cukup melukainya, atau persepsi tentang Tuhannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang sering terjadi juga adalah pindah agama. Oke.
Kenapa aku mengatakan opsi ini? Karena kadang ini bukan tentang, kadang kita bisa aja menemukan ternyata kepercayaan lain yang lebih cocok dengan kita. Oh, secara personality ini lebih cocok. Iya. Ya, ajaran ini lebih masuk akal. Pertama bisa karena kecocokan, kedua karena ini blank slate. Iya. Ini suatu kesempatan baru bagi kamu untuk menjalin relasi dengan orang yang di atas, tapi versi yang baru nih. Iya. Gitu. Dan itu biasanya lebih baggage free ya. Orang lebih nggak ada beban gitu. Jadi kalau misalnya boleh dianalogikan dengan pacar, nih pacar lama udah banyak berantem nih, jadi kayak udah banyak sakit hatinya. Ini pacar baru bisa aja nanti ke depannya nyakitin, tapi yang intinya sekarang tuh belum ada. Masih baru gitu kan. Jadi kayak itu hidup baru lah. Sama kayak kita mungkin kecewa di satu kota tempat tinggal kita merantau, blank slate. Itu aku rasa untuk beberapa orang itu suatu awal yang baru yang dibutuhkan. Tapi ada juga yang terakhir, ya mungkin bahkan ini merusak konsepnya dia tentang memiliki kepercayaan secara menyeluruh. Oke. Sehingga ya dia akan melanjutkan hidup mungkin dengan tidak terlalu religius lagi. Itu juga bisa. Dan itu bisa aja bisa aja itu memberikan kedamaian tersendiri di hidupnya. Betul. Dan dia nggak marah lagi. Ya, dia nggak marah lagi, punya kedamaian sendiri dan ya. Cara hidup yang sepenuhnya berbeda dengan apa yang dia sudah alami selama ini. Tapi untuk itu, ya itu yang akan rencananya aku bahas dengan konten bareng kamu, gitu. Tapi bentar, aku nanya dikit. Berarti yang pindah agama itu bisa juga karena biasanya trauma agama itu dipicu sama manusianya ya. Oke. Jadi bisa aja lingkungannya ya. Mungkin lingkungannya, anggaplah tadinya dia di agama A, lingkungan agama A ini misalnya religiously toxic, kan ada ya orang yang religiously toxic. Nah terus kebetulan dia bersinggungan sama komunitas B dengan agama B. Yang mana mereka religiously harmonious gitu. Jadi sehingga dia merasa lebih relate, lebih resonate. Paham. Karena messengernya lebih baik gitu. Nah bisa jadi messengernya lebih baik gitu. Atau rumah ibadahnya lebih acceptance, lebih akomodatif. Betul bisa juga gitu. Ya jadi ya sama yang kayak kita ngobrolin tadi, agama kan bukan benda hidup gitu ya, bukan makhluk hidup gitu kan. Itu kan konsep. Betul. Konsep abstrak. Yang menjadi messengernya kita adalah manusia-manusia lainnya gitu. Dan bagaimana persepsi kita terhadap agama, Tuhan dan lainnya itu sangat bergantung juga tentang siapa orang-orang yang kita temui dari agama tersebut gitu. Dan ini kan kita bisa ngomong secara universal ya, memang agama apapun ada orang baiknya, ada orang jahatnya. Tapi yang mana yang sampai di hidup kita itu yang sangat membentuk persepsi kita tentang itu. Gitu. Banyak kok ceritanya, misalkan kan aku tumbuh besar di keluarga yang Buddhis. Artinya kan aku terekspos dengan orang-orang baik dari agamaku, orang-orang yang jahat juga dari agamaku, serta bobrok-bobroknya, ya tau lah instansi religius kan semua juga ada sisi negatifnya. Tapi buat katakanlah teman-teman seumuranku yang pertama kali masuk ke sini, mereka tuh masih happy banget gitu loh. Yang pertama kali masuk ke Buddha maksudnya? Betul, di umur 20-an, 30-an. Karena mereka juga masih melihat yang positif-positifnya. Gitu. Dan belum terekspos sama sisi korupnya itu. Betul gitu. Jadi itu memang kan aku bilang, ini kadang bukan tentang agama, tapi tentang kita membuka diri dengan orang-orang tertentu dan memasuki awal yang baru dengan agama tertentu. Karena semakin banyak sampelnya, semakin banyak chance kita dapat yang defect-nya. Iya benar. Dan harusnya setelah itu, ya mungkin pertama akan kecewa, akan sakit hati. Tapi kalau semakin lama kita lanjut, kita akan lihat ya, oh ternyata semuanya kayak gini aja gitu. Mau agama gimana pun juga kayak gini. Mau agama sebelah juga kayak gini. Itu bisa membuat kita lebih realistis melihat agama dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena pada akhirnya well-being kita tuh tanggung jawab kita sebagai individu, bukan tanggung jawab agama lain sebagai penyelamat mental kita. Betul. Tanggung jawab kita sebagai individu bukan menyalahkan agama, bukan menyalahkan orang-orang sekitar kita, tapi kita juga boleh memilih untuk tidak bersama mereka kalau kita merasa itu tidak baik untuk well-being kita. Gitu guys. Terima kasih Kak Naga. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.